Ya, halo, selamat berjumpa. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Salam di rumah aja. Ya, oke, pada kesempatan kali ini kita kembali belajar bersama dan kita akan coba membahas soal kiriman dari salah satu teman kita ya. Ini dia soalnya. Soal tentang persamaan eksponen, tapi ini persamaannya yang agak berbeda ya. Sepertinya soal yang ditampilkan di luar koridor ya. Karena memang terus terang di buku-buku yang beredar di buku paket bentuknya tidak seperti itu ya. Oke, coba kita kita kaji. Ini ada persamaan eksponen di mana bilangan pokoknya berbeda dan pangkatnya pun berbeda. Jadi serba berbeda ya. Padahal bentuk yang paling aneh yang dimunculkan di buku-buku bentuknya adalah seperti ini. Fx pangkat Gx lalu sama dengan Fx juga pangkat Hx, seperti itu. Jadi ada yang sama. Ini paling bentuk yang paling anehnya seperti ini. Bentuk sebelumnya yang lebih mudah dari ini bentuknya adalah Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Nah, jadi di buku-buku yang beredar yang ditampilkan selalu ada fungsi yang sama. Yang atas bilangan pokoknya sama, kalau yang bawah pangkatnya eksponennya sama, begitu ya. Tapi ternyata soal yang ini serba berbeda. Ya oke, tidak apa-apa. Oke, saya hapus. Oke, lanjut. Jadi saya juga pernah dulu ya, sudah lama kayaknya, dan menjawab soal seperti ini dimana saya jawab dengan berlogika gitu. Karena memang terus terang rumus-rumus persamaan eksponen itu juga asal muasalnya dari analisa logika ya. Contoh misalkan misalkan ada dua buah bilangan yang berbeda, tapi kok misalkan pangkatnya sama-sama Fx gitu. Misalkan ini hanya pengantar pemahaman berlogika gitu ya. Dua buah bilangan berbeda supaya hasilnya sama dengan, supaya kiri dengan kanan hasilnya sama dengan bilangan berbeda supaya kiri dengan kanannya sama, berarti kan pangkatnya harus sama-sama 0 gitu ya. Jadi kalau A pangkat 0 dan si B pangkat 0, walaupun bilangannya berbeda, tapi ketika pangkatnya 0 maka nanti kan hasilnya sama gitu ya. Yang penting A, B nya jangan 0. Karena nanti kalau 0 pangkat 0 jangan ya. 0 pangkat 0 itu istilah saya adalah tak tentu gitu ya. Jadi 0 pangkat 0 itu tak tentu, bukan tak terdefinisi, bukan tak terhingga ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kan saya coba membahas bentuk yang ini yang serba berbeda. Misalkan bentuk umumnya berarti itu adalah Fx pangkat Hx, terus kanannya saya misalkan fungsi Gx dan pangkatnya beda juga yaitu Kx lah. Jadi intinya adalah semuanya serba berbeda gitu ya. Satu yang perlu kita pahami dan yang saya pertahankan adalah beda halnya ini dengan yang tadi. Kalau tadi saya nulisnya A pangkat Fx, B pangkat gitu ya. Jadi artinya kalau A sama B dia sebuah bilangan. Tapi kalau ini adalah sebuah fungsi di mana jadi fungsi itu tergantung nilai X-nya. Kesimpulannya adalah Fx dengan Gx atau mereka semua berempat fungsi ini. Jadi kata kuncinya adalah mereka berempat ada kemungkinan sama gitu. Jadi mereka berempat ada kemungkinan sama. Contohnya misalkan saya buat sebuah fungsi misalkan x kuadrat min 1, lalu kanannya misalkan x kuadrat min 1 plus x min 2. Nah, misalkan ini ada dua buah fungsi yang berbeda, pangkatnya saya misalkan buat berbeda juga. Misalkan pangkatnya saya buat x plus 10, pangkatnya x plus 20 lah. Oke. Jadi ternyata kiri dengan kanan bisa sama. Kenapa? Karena ternyata ada bilangan X yang kiri dengan kanan itu ada kemungkinan yang sama. Contoh misalkan ini saya tadi pikirin X-nya 1 gitu ya. Kalau X-nya 1 saya substitusi ke mereka ke bawah dulu lah ya. Kalau X-nya 1 kuadrat dikurang 1 kan hasilnya 0 ya. Yang kanan
Kalau X-nya 1 kuadrat tambah 1 2 dikurang 2 kan juga 0. Nah ini dia ya, ternyata kesimpulannya adalah dua fungsi bilangan pokok basis yang berbeda, ternyata karena dia sebuah fungsi jadi ada kemungkinan nilainya sama gitu, karena tergantung X-nya. Jadi karena ternyata ketika X-nya 1 mereka berdua hasilnya 0, tinggal kita cek atasnya. Kalau 0 berpangkat, pangkatnya harus positif ya. Jadi 0 pangkat 0 tidak boleh, 0 pangkat min juga jangan ya. Jadi 0 harus pangkat positif. Tinggal kita cek, X nya kan 1, jadi kalau 1 tambah 10 ya 11. Yang kanan X nya 1 tambah 20 ya 21. Nah, sekarang kita lihat apakah 0 pangkat 11 sama dengan 0 pangkat 21. Sama ya, sama-sama 0 kan. Itu dia. Jadi kesimpulan dari sini adalah ternyata fungsi yang berbeda ada kemungkinan sama gitu, kemungkinan sama tergantung nilai X-nya gitu ya. Jadi kiri dengan kanan bilangan pokoknya bisa sama. Ini dia salah satu real bukti konkretnya gitu ya. Oke, ini saya hapus, saya agak percepat, mohon maaf, saya agak percepat. Ini saya hapus gini ya, saya hapus manual. Nah sekarang tadi berdasarkan analisa tadi, jadi fungsi Gx dan fungsi Fx dan Gx supaya kiri dengan kanan sama dengan sama, jadi kemungkinannya adalah bisa jadi, kemungkinan pertama adalah bisa jadi si Fx nanti sama dengan si Gx gitu. Ketika Fx dengan Gx sama, ada kemungkinan ruas kiri dengan ruas kanan sama. Dan yang kedua pastinya adalah ya Fx bisa jadi tidak sama dengan si Gx gitu ya. Jadi dua ini akan saya perluas seperti itu. Oke, yang pertama yang akan saya perluas dari analisa ini adalah supaya ruas kiri dengan ruas kanannya sama dengan, maka saya berlogika adalah Fx dengan Gx itu harus sama. Nah, sama berapa nilainya? Harus sama dengan 0 seperti itu. Jadi Fx dengan Gx harus sama-sama 0. Kenapa? Karena kan nanti kalau 0 berpangkat dengan 0 berpangkat kan ada kemungkinan sama dengan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bisa jadi, oh ya sebentar, ini ada syaratnya ya. Ketika Fx dan Gx nya 0, apa syaratnya? Syaratnya adalah si Hx dan Kx harus positif. Yang ini syaratnya adalah Hx nya harus positif lebih besar dari 0, dan Kx nya juga harus lebih besar dari 0 gitu ya. Lanjut, yang kedua saya geser ke bawah sedikit. Yang kedua berarti supaya ruas kiri dengan ruas kanannya sama dengan si Fx dengan si Gx harus sama-sama berapa nilainya? Ya sama dengan 1. Kenapa? Karena kan ketika Fx nya 1, Gx nya 1, nanti 1 pangkat berapapun ya satu pangkat berapapun dan 1 pangkat berapapun ya nanti hasilnya sama dengan ruas kiri sama dengan ruas kanan gitu ya. Jadi kesimpulannya kalau Fx dan Gx nya 1, Hx dan Kx nya tidak masalah ya, boleh berapa aja ya. Jadi kesimpulannya kalau ini nanti Hx nya boleh berapa aja, atau saya tulis bilangan real lah. Begitu juga dengan Kx nya boleh berapa saja, saya tulis bilangan real gitu ya. Oke, lanjut yang ketiga saya perluas. Seandainya nanti supaya ruas kiri dengan ruas kanannya sama dengan, berarti kan Fx nya harus sama dengan si Gx gitu. Kenapa harus sama? Karena ini ya tadi ya, karena nanti Fx dengan Gx nya ada dua kemungkinannya, bisa dia sama, bisa jadi dia tidak sama gitu ya. Dua-duanya nanti akan saya analisa. Oke, yang kedua adalah Fx dan Gx nya harus sama dengan min 1 gitu ya. Jadi Fx Gx nya supaya ruas kiri dengan ruas kanannya sama, Fx Gx nya nilainya harus sama-sama min 1. Tapi ada syaratnya ya, ketika dia min 1 nanti pangkatnya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil gitu kan. Jadi syaratnya adalah Hx nya dan Kx nya harus ganjil. Nggak muat ya. Atau yang ini ya, atau Hx nya dan Kx nya dua-duanya harus genap. Nah gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau Fx Gx nya pangkat min 1 pangkat 10,
min 1 pangkat 24, ya karena pangkatnya sama-sama genap nanti kan sama gitu ya. Jadi kesimpulan kalau fx gx nya min 1 pangkatnya harus sama-sama genap supaya hasilnya 1 sama dengan 1 gitu. Begitu juga harus sama-sama ganjil, nanti jadinya min 1 sama dengan min 1 gitu ya. Saya agak percepat, mohon maaf kalau kurang jelas, nanti bisa kita diskusikan kembali gitu ya. Oke, selanjutnya adalah supaya apa lagi ya, yang keempat supaya ruas kiri dengan ruas kanannya sama, saya buat fx dengan gx nya harus sama-sama berapa lagi, sama-sama boleh berapa saja. Saya bilang boleh berapa saja, yang penting fx gx nya harus sama, dan syaratnya adalah si hx dengan si kx-nya harus sama juga gitu. Nah, contohnya misalkan setelah dihitung tahu-tahu ada nilai x yang membuat si fx dan gx sama. Misalkan fx gx-nya sama-sama nilainya sama-sama 6. Kalau dia sama-sama 6, maka hx dan kx-nya ya harus sama juga gitu kan. Misalkan sama dengan 7. Nah, ini kan sama gitu ya. Nah, yang penting jangan apa ya? Yang penting jangan mendapatkan poin-poin bilangan, operasi bilangan yang error istilah saya. Contoh kayak yang error tuh misalkan 0 pangkat 0, jangan. Apalagi 0 pangkat negatif, walaupun sama nggak boleh juga ya. 0 pangkat 0 tadi saya bilang nggak boleh, tak tentu. 0 pangkat negatif itu tak terhingga gitu ya. Mohon maaf tidak ada penjelasan, itu poin dari basic ya. Tapi kalau kurang jelas bisa didiskusikan. Oke, selanjutnya adalah yang kelima adalah fx gx nya sudah saya analisa. Jadi supaya ruas kiri dengan ruas kanan fx gx nya harus sama-sama dengan 0, sama-sama 1, sama-sama min 1, sama persis, dan pangkatnya pun harus sama persis. Yang kelima, sekarang saya akan coba menganalisa pangkatnya sekarang gantian. Kalau pangkatnya, ilustrasinya gini, bilangan berbeda supaya sama dengan pangkatnya harus kenapa? Bilangan berbeda supaya sama dengan pangkatnya harus kenapa? Pangkatnya si hx dan si kx pangkatnya harus sama dengan berapa? Sama dengan 0. Kan tadi ya ilustrasinya, logikanya, bilangan berbeda karena sama-sama pangkat 0, nanti kan hasilnya bisa sama dengan ya. Bilangan pangkat 0 kan hasilnya 1, bilangan pangkat 0 hasilnya 1, walaupun bilangannya berbeda. Yang penting bilangannya fx gx nya jangan 0, karena tadi 0 pangkat 0 saya bilang tak tentu. Jadi hx kx nya boleh 0 dengan catatan si bilangan pokoknya basisnya fx dan gx nya jangan 0 ya, tidak sama dengan 0. Oke, mohon maaf tulisannya jadi begini ya. Oke, harusnya satu persatu. Oke, yang penting bisa dipahami gitu ya. Oke, selanjutnya lagi adalah selanjutnya lagi yang keenam adalah tadi hx kx nya harus 0. Sekarang misalkan hx kx nya harus sama, misalkan harus sama-sama 1. Bilangan berbeda, pangkatnya harus 1 loh. Kalau bilangan pangkat 1 ya berarti bilangannya ya nggak boleh berbeda ya, berarti bilangannya harus sama persis kan. fx gx nya harus sama. hx kx nya, saya ulang, hx kx nya harus sama dengan 1. fx pangkat 1 gx pangkat 1 berarti kan fx gx nya sama ya. Oke, saya ulang, fx gx nya sama. Fx gx nya sama tadi sudah ada di poin nomor 3. Nah, ini ya analisa ini ya. Jadi analisa yang keenam dengan analisa yang ketiga ternyata sama ya. Sama, fx dengan gx nya sama. Maaf yang bebas tadi. Oh, yang ini. fx yang keempat sama dengan keempat, fx dan gx nya harus sama persis. Nanti hx kx nya sama. Ya ini dia ya, hx kx nya sama-sama 1. Jadi nomor 6 sama dengan poin nomor 4. Ini batal ya. Oke, tidak ada lagi. Ternyata tidak ada lagi ya. hx kx nya min 1 juga fx gx nya harus sama persis ya. Yang poin keempat juga. Oke, cukup sekian.
Maksudnya cukup adalah ternyata untuk persamaan eksponen di mana bilangan pokok basisnya berbeda dan pangkatnya pun berbeda, saya menggunakan analisa ini. Jadi nanti soal ini bisa kita gunakan analisa ya, ini ya yang 1 2 3 4 5. Oke, lanjut sekarang kita ke soal ini. Di antara nilai X berikut yang bukan berarti yang salah ya, yang bukan solusi berarti yang salah. Tapi saya sudah cek ini angkanya. Saya cek angkanya ini kebetulan menurut saya tidak ada yang memenuhi ya. Jadi ya apa pilihannya, jawabannya ya semuanya ini bukan merupakan solusi. Nah sekarang kita coba akan jawab apakah ada solusi yang memenuhi gitu ya, dengan pemahaman ini. Oke, saya coba jawab di sini. Ini saya hapus, mohon maaf saya hapus. Jadi nanti bisa diulang-ulang atau ini dicatat atau di screenshot, silahkan. Saya hapus yang ini, dan analisa kita kan yang ini ya, yang 5 itu, yang kelima itu. Oke, sebentar saya hapus. Nah, sekarang kita jawab. Supaya ruas kiri dengan ruas kanannya sama dengan, maka kemungkinannya adalah yang pertama, si kiri bilangan pokok dengan kanannya harus sama. Ini ya, bilangan pokoknya harus sama dengan berapa? Bisa sama dengan 0, bisa sama dengan 1, bisa sama dengan min 1, atau sama persis, boleh berapa saja. Yang penting ada syaratnya ya. Jadi yang pertama saya gunakan fx, anggap saja tadi ini fx apa tadi saya nulisnya ya, fx gx tadi ya. Fx gx, yang pertama tadi fx dengan gx nya sama. Nah, saya anggap sama. Kok dianggap sama? Ya karena fx gx nya fungsi kan bisa ada kemungkinan sama nilainya gitu tadi ya. Contohnya buktinya yang x kuadrat min 1. Oke, lanjut, karena fx dengan gx nya sama dengan, saya buat coba x kuadrat plus 5x plus 1 sama dengan gx. Gx nya adalah x min 2. Saya agak percepat, jadinya x kuadrat plus 4x, lalu pindah ke kiri jadi plus 3 sama dengan 0. Lalu saya faktorkan x kuadrat, x kuadrat, faktornya adalah x plus 1, x plus 3. Seperti ini faktornya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. 3-nya perkalian, kalau dikali 3, kalau di jumlah 4, 1 sama 3 ya, dikali 3 di jumlah 4. Ternyata x-nya adalah min 1, x-nya adalah ya min 3 ya. Itu dia. Ternyata ketika fx dengan gx-nya sama, x-nya supaya mereka berdua sama, x-nya harus min 1 atau min 3. Sekarang kita cari tahu. Dari poin 1 sampai poin 4, fx gx-nya sama ya. Sama dengan berapa? Ya nggak usah kita ambil pusing, kita cek aja nilai x-nya. Kalau x-nya min 1, kalau x-nya min 1, ternyata si fx hasilnya adalah x-nya min 1. Coba kita cek x-nya min 1, masukin ke fx-nya ini ya, atau ini di atas boleh ya, ini aja biar kelihatan. X-nya min 1 jadinya adalah 1 2 min 5, 1 tambah 1 2 min 5 min 3 ya, min 3. Lalu gx-nya ini x-nya min 1 dikurang 2 berapa? Gx-nya juga ternyata min 3. Wow, bagus ya, sama memang, tapi cek dulu pangkatnya. Karena khawatirnya siapa tahu min 3-nya pangkatnya berapa gitu ya. Karena kalau sama, kenapa? Karena ini termasuk kategori yang mana? Ini termasuk kategori rumus yang keempat ya. Fx dengan gx-nya sama, tapi bukan min 110, tapi bebas boleh berapa aja tadi saya bilang. Kalau fx dan gx-nya sama, maka hx dan kx-nya harus sama persis juga. Nah, kita coba cek. Kalau fx dan gx-nya min 3, coba saya cek pangkatnya. Kan tadi x-nya min 1. Jadi pangkatnya adalah masukin ke pangkatnya, pangkat x kuadrat min 6. Saya masukin ke sini jadinya min 1 kuadrat dikurang 6 min 5 ya. Jadi yang kirinya ternyata min 3 pangkat min 5. Coba cek yang kanan. Kalau x-nya min 1, x-nya kan min 1, pangkat yang kanan min 3 pangkat min 1. Loh, tuh kan berbeda ya. Bilangannya sama, pangkatnya berbeda. Ya pasti beda ini kalau dihitung ya. Kesimpulannya, kalau x-nya min 1 gagal, batal, tidak jadi himpunan penyelesaian karena setelah dicek ruas kiri dengan ruas kanannya tidak sama. Oke?
Cukup ya. Yang ini saya hapus, space-nya nggak muat masalahnya ya. Oke, space-nya nggak muat, mohon maaf. Saya lupa pakai slide selanjutnya. Supaya apa ya, supaya nggak dihapus-hapus kayak gini ya. Mohon maaf, saya lupa buat slide selanjutnya. Oke, lanjut. Sekarang saya coba kalau x-nya min 3. Kalau x-nya min 3, saya masukin ke fungsinya langsung saja lah ya. X-nya min 3. Min 3 kuadrat 9 min 3. 5 kali min 3 min 15 ditambah 1. Lalu pangkatnya adalah min 3 kuadrat min 6, jadinya 3 ya. Kanannya adalah min 3 kurang 1 min 5. Min 5 pangkat min 3. Coba saya cek. Ini kalau X-nya tadi min 3 ya, saya cek jadinya ini adalah min 5 pangkat 3 min 5 pangkat min 3. Tuh kan, berbeda juga ya. Berbeda. Berarti X-nya min 3 salah juga ya. Oke, X-nya min 3 salah juga, bukan bagian dari jawaban yang memenuhi. Paham ya? Karena dihitung real ternyata tidak sama. Oke, paham ini? Saya hapus. Ternyata ini salah juga ya. Ternyata analisa yang pertama yaitu analisa, sebentar saya hapus, yaitu analisa di mana fx dengan gx sama dengan tidak mendapatkan nilai x yang memenuhi. Ya oke, saya hapus. Background saya ternyata sudah habis ya. Saya setting cuma 20 menit kalau tidak salah. Berarti durasi kita sudah 20 menit. Mohon maaf, ini saya hapus ya, karena saya tidak bikin slide selanjutnya. Mohon maaf. Oke, tadi saya sudah menganalisa di mana fx dan gx-nya sama tapi tidak mendapatkan nilai x yang benar, mendapatkan sebuah persamaan ruas kiri ruas kanannya sama dengan, ternyata salah. Nah, sekarang saya coba analisa dengan yang poin kelima. Hx dengan kx-nya harus sama. Sama-sama berapa? Harus sama-sama 0. Coba saya cek nomor 5. Nomor 5, hx-nya kan pangkatnya, maksudnya pangkatnya harus sama. Ketika saya hitung x kuadrat min x min 6 gitu ya, sama dengan 0. Ini saya faktorkan adalah x plus 2 x min 3 sama dengan 0. Kita dapat x-nya min 2, lalu x-nya adalah 3 gitu ya. Oke. Terus kalau x-nya min 2, tadi kan kalau x-nya min 2 saya masukin ke sini, jadinya ke pangkatnya maksudnya. Kalau x-nya min 2 saya masukin ke pangkat, nanti jadinya fx pangkatnya malah pangkat min 4 ya. Yang kanannya malah gx pangkat min 2, gitu kan, pangkat min 2 ya. Oh, saya salah tulis sebentar. Ngomong min 2 kalau nulisnya min 4. Yang kiri x-nya min 2 kuadrat dikurang 6 min 2 gitu ya. Loh, pangkatnya kok sama? Pangkatnya sama, padahal tadi saya teorinya ketika pangkatnya sama yaitu harus sama-sama 0. Apakah ini saya langsung menyalahkan atau ada keraguan, apakah ada kemungkinan benar? Ya bisa dicek, silahkan begitu ya. Ini pangkatnya sama-sama ternyata nilainya pangkatnya sama-sama min 2 ya. Apakah fx gx-nya sama persis? Bisa kita cek ya. Kalau x-nya min 2, fx-nya adalah 4 tambah 1 5 dikurang 10 min 5 ya. Oh, ini min 5 pangkat min 2. gx-nya adalah x-nya tadi min 2 kan? Min 2 dikurang 2 adalah min 4. Nah, itu dia. Ternyata beda ya. Terbukti teori saya ini tadi ya, kalau pangkatnya sama harus sama-sama 0, jangan yang lain. Karena kalau pangkatnya sama persis yang ini tadi ya. Kalau pangkatnya sama persis yang nomor 4, fungsinya juga harus sama persis. Tadi kan fungsi sama persis sudah kita analisa, tidak mendapatkan pangkat yang sama, jadi ya tidak mungkin gitu ya. Oke, lanjut. Lagi-lagi saya hapus, mohon maaf, saya hapus, lagi-lagi saya hapus. Lalu yang sekarang yang kalau x-nya 3 juga begitu saya rasa. Kalau x-nya 3 masukin ke pangkatnya jadinya 9 dikurang 6, malah pangkat 3 ya. Yang kanan malah pangkat 3, padahal kan pangkatnya harus 0. Konsepnya saya bilang, ternyata pangkatnya lagi-lagi nggak 0. Nggak usah dibuktikan ya, karena nanti setelah dibuktikan tidak memenuhi seperti yang tadi. Oke, begitu ya. Oke, gimana tuh? Ternyata sudah 5 poin ini saya analisa, tidak ada satupun nilai x yang
apa ya, yang memenuhi sistem memenuhi persamaan eksponen ini gitu. Tapi ada sedikit yang mencurigakan dari penyelesaian di mana X tidak memenuhi. Kenapa kok jawabannya min 2? Kenapa kok jawabannya 3? Tadi yang kita sudah dapat yang poin kedua berapa aja tadi ya? Saya agak lupa juga tadi ya. Coba sebentar saya cek ulang tadi yang yang tadi pertama tadi. Tadi saya dapatnya berapa? Saya lupa. X kuadrat 4x, X kuadrat 4x, X kuadrat 4x plus 3. Oh, tadi dapatnya min 1, min 3 ya. Coba kita lihatin. Ada sedikit yang mencurigakan. Dari dua cara yang saya jabarkan, saya dapat X-nya min 1, min 3. 3, min 2. Coba cek di jawaban. Min 1-nya ada, min 3-nya ada, 3-nya ada, min 2-nya ada. Dari jawaban apa ya, dari cara yang tadi dijabarkan, padahal salah semua ya, salah semua, tidak benar. Ternyata malah ada di sini gitu ya. Yang tidak ada yang mana? Yang tidak ada itu yang B ya. Yang tidak ada yang B ya. Jadi ini sepertinya menurut penulis dia setting jawabannya yang B gitu ya. Padahal menurut saya ini, dan saya buktikan secara real tadi, jawaban A, C, D, E salah juga ya, bukan penyelesaian. Jadi menurut menurut saya pembuat soal setting jawabannya yang B, karena yang B tidak dihasilkan tidak didapatkan dari penyelesaian. Oke, gitu ya. Kalau kita kan tadi sudah dapat penyelesaiannya, tapi real konkret kita buktikan, kita masukkan ke jawaban, malah ternyata salah semua ya. Salah semua. Jadi B-nya salah, A, C, D, E-nya juga salah ya. Oke, cukup sekian. Cukup ya. Jadi penjelasan saya sampai sini. Jadi memang materinya perlu dijelaskan seperti ini saya kira, karena sudah keluar dari koridor ya. Ya beda ya sama yang ada di buku. Cukup sekian, terima kasih. Salam di rumah aja.